Sahabat, pernahkah engkau mendengar kisah seorang wanita yang sering bermimpi didatangi lelaki tampan? Atau ada wanita yang tiba-tiba sering cemas, mudah lelah, bahkan meninggalkan sholat? Tahukah engkau, bisa jadi itu adalah tanda ia telah dinikahi oleh jin. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah telah menjelaskan tujuan penciptaan kita dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jin dan manusia sama-sama diciptakan untuk beribadah, tetapi hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Inilah yang membuat kita harus waspada, terutama kaum wanita. Sebab jin sangat menyukai wanita, terlebih yang suka membuka aurat dan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kajian berikutnya, dan tuliskan doa atau hajat sahabat di kolom komentar. Karena doa yang diaminkan oleh 40 orang insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu jika seorang wanita sudah diganggu bahkan dinikahi oleh jin? Mari kita simak dengan hati-hati. Berikut ini adalah 13 tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika seorang wanita mulai sering memimpikan sosok laki-laki, baik yang ia kenal maupun tidak, maka disitulah awal gangguan jin sering terjadi. Jin bisa menjelma menjadi sosok tampan, gagah, hingga membuat si wanita itu jatuh hati. Bahkan tidak jarang ia dibuat berhubungan badan dalam mimpinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tahukah engkau, salah satu tanda besar ketika jin mulai mengikat seorang wanita adalah ia menjadi lalai dari sholat. Sholat yang semula ringan, tiba-tiba terasa berat. Sholat sunnah yang dulu rajin, kini ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gangguan jin juga sering terlihat ketika seorang wanita betah berlama-lama di kamar mandi. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis, sesungguhnya tempat buang hajat itu didatangi syaitan. Jika kalian masuk, ucapkanlah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan hanya itu,
Wanita yang dinikahi jin biasanya lebih mencintai misik daripada Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Quran surat Luqman ayat 6 tentang lahwal hadith, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah musik. Musik melalaikan, sementara Al-Quran justru menenteramkan jiwa. Sahabatku, tanda lain yang sering muncul adalah tertawa berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati." Wanita yang terlalu sering tertawa tanpa kendali, hatinya bisa menjadi kosong dan mudah dikuasai jin. Ada pula wanita yang merasa mudah lelah tanpa sebab meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Itu karena energinya terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya. Dan tidak jarang muncul pula dorongan untuk memuaskan syahwat dengan cara haram, seperti masturbasi. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Sahabatku, wanita yang terikat dengan jin juga biasanya sangat suka bersolek berlebihan, seakan-akan tidak bisa keluar rumah kecuali dengan tabarruj yang berlebihan. Rasulullah bersabda, "Wanita itu aurat. Jika ia keluar rumah, syaitan selalu mengintainya." Tanda lain yang nyata adalah rasa cemas yang muncul tanpa sebab jelas. Hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang, bahkan kadang dadanya sesak. Allah menggambarkan hal ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 154, bahwa sebagian orang dicemaskan oleh diri mereka sendiri karena prasangka buruk kepada Allah. Dan yang lebih parah lagi, jin sering mengganggu rumah tangga. Wanita yang dinikahi jin biasanya mudah bertengkar dengan suaminya. Rasulullah bersabda bahwa iblis sangat gembira ketika bala tentaranya berhasil memisahkan suami istri. Tidak berhenti di situ, wanita yang sudah menjadi target jin sering bermimpi didatangi ular atau sosok menakutkan. Dalam mimpi, ia berada di kuburan atau melihat bayangan hitam menyeramkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, mereka tampak sering melamun tanpa arah. Pikirannya kosong, seolah ada sesuatu yang terus mengganggu. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 39, "Orang-orang kafir itu amalnya bagaikan fata margona yang disangka air, padahal hanyalah kosong belaka." Dan yang terakhir adalah sering terdengar bisikan aneh dalam hati. Rasulullah bersabda, "Syaitan mendatangi kalian dan berkata, 'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?' Hingga ia berkata, 'Siapa yang menciptakan Tuhanmu?' Jika sudah demikian, mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah memikirkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, jika tanda-tanda ini kita dengar, jangan langsung menuduh orang lain. Tapi mari kita bercermin pada diri sendiri. Apakah kita pernah lalai dalam menjaga aurat? Apakah kita sering meninggalkan sholat? Apakah kita terlalu sibuk dengan musik hingga lupa Al-Quran? Jin tidak akan bisa menguasai orang yang dekat dengan Allah. Maka jagalah sholat kita, perbanyak zikir, dan amalkan doa-doa harian. Itulah benteng kita dari gangguan mereka. Sahabatku yang dirahmati Allah, gangguan jin adalah nyata, dan mereka bisa masuk ke dalam kehidupan manusia yang lalai dari Allah. Tetapi ingatlah, Allah jauh lebih kuat dari jin. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perkuat iman kita, jaga sholat kita, perbanyak zikir, dan jangan pernah lupa memohon perlindungan kepada Allah di setiap langkah kehidupan kita. Sekarang mari kita tundukkan hati, sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan, wa a'udzuka minal ajzi wal kasal, wa a'udzuka minal jubni wal bukhli,
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa takut dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang serta tekanan manusia. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala tipu daya jin dan syaitan. Jagalah hati kami tetap dalam cahaya imam. Teguhkanlah kaki kami di jalan-Mu dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.